Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Dan di channel saya ini saya masih akan terus memotivasi, masih akan terus mengedukasi, memberikan semangat kepada teman-teman semua yang saat ini masih berjuang untuk sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung, GERD, yang juga disertai dengan anxiety psikosomatis atau kecemasan berlebih. Nah, jadi saya terangkan lagi di sini bahwa saya membuat video-video seperti ini bertujuan untuk menenangkan dan memberikan kenyamanan kepada hati teman-teman semua yang saat ini masih merasakan rasa tidak nyamannya, yang saat ini masih berjuang untuk sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung, GERD, yang disertai dengan anxiety psikosomatis atau kecemasan berlebih. Nah, jadi itulah tujuan saya membuat video seperti ini. Ya, saya juga dulu merasakan ya teman-teman ya, rasa tidak nyamannya, rasa takutnya, rasa gelisahnya, selalu was-was setiap hari, dan akhirnya membuat saya itu merasakan tidak nyaman dan merasakan kebingungan. Nah, akhirnya setelah saya membaik, saya juga ingin memberikan semangat kepada teman-teman semua yang saat ini masih berjuang untuk sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung, GERD, yang juga disertai dengan kecemasan berlebih. Nah, jadi teman-teman semua jangan khawatir ya, jangan selalu merasakan ketakutan, teruslah belajar untuk sembuh ya teman-teman ya, karena kalian itu pasti bakalan bisa membaik dan bakalan bisa sembuh total seperti dulu saat kalian itu belum terkena yang namanya gangguan asam lambung, GERD, yang disertai dengan rasa tidak nyamannya ya. Kalian itu pasti bakalan merasakan nyaman kembali dan melupakan sensasi-sensasi yang kalian rasakan. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, jadi pembahasan pada video kali ini adalah mengenai tentang badan bergoyang. Nah, jadi saya akan membahas mengenai kedua hal itu ya teman-teman ya, karena sangat identik sekali memang. Untuk keliengan dan badan bergoyang ini selalu dirasakan oleh orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, yang disertai dengan kecemasan berlebih. Nah, jadi itu teman-teman. Nah, sebelum videonya saya lanjutkan, buat teman-teman yang saat ini mungkin baru menemukan video ini, bisa bantu subscribe-nya, karena supaya channel saya ini bisa lebih berkembang ya teman-teman ya. Dan ketika channel saya ini sudah bisa berkembang, maka akan banyak lagi teman-teman di luar sana itu yang bakalan termotivasi, bakalan semangat lagi, bakalan bangkit lagi ya teman-teman ya. Yang mungkin di sana teman-teman di luar sana banyak yang sudah mulai merasakan sudah lelah ya, sudah merasakan capek karena dengan gangguan ini ya teman-teman ya, karena dengan sensasinya yang tidak nyaman ini. Makanya saya membuat video seperti ini supaya mereka itu terbantu ya teman-teman ya. Teman-teman bisa bantu subscribe-nya supaya channel saya ini bisa berkembang, dan ketika channel saya ini sudah berkembang, maka akan banyak lagi teman-teman di luar sana yang bisa bangkit lagi, bisa semangat lagi untuk sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung, GERD, yang disertai dengan anxiety psikosomatis atau kecemasan berlebih. Nah, jadi buat teman-teman yang di sini saat ini sedang menonton, bisa tonton videonya dengan tenang, bisa tonton videonya itu dengan nyaman, sambil rebahan ya teman-teman ya, sambil siapkan juga air minum ya teman-teman ya, karena supaya aliran darah kalian tuh selalu lancar, selalu berenergi juga teman-teman ya, dan supaya bisa menyerap pelajaran-pelajaran atau hal-hal yang akan saya bahas ini ya teman-teman ya, supaya kalian juga cepat membaik. Nah, itu teman-teman. Nah, oke, langsung saja ke videonya ya teman-teman ya, langsung aja ke topiknya. Jadi ketika saya dulu sedang parah-parahnya, bahkan ketika sudah mau mulai membaiknya, bahkan sudah membaiknya pun, saya juga masih sering kerap merasakan yang namanya keleyengan, terus kemudian sempoyongan, dan kemudian badan terasa seperti goyang-goyang ya teman-teman ya. Nah, oke, jadi yang pertama yang saya jelaskan masalah badan goyang dulu ya teman-teman ya. Jadi saya juga dulu merasakan yang namanya itu badan goyang. Nah, badan goyang ini saya rasakan ketika saya itu ketika sedang tidur, atau ketika saya itu sedang naik motor setelah turun dari kendaraan bermotor, atau saya tuh habis naik kendaraan, entah itu motor entah itu mobil ya. Pokoknya ketika saya sudah turun kendaraan, saya juga itu merasakan yang namanya badan itu kayak bergoyang.
bergoyangnya itu seperti bergetar, kayak kita itu keseimbangannya itu kayak terganggu, bukan keliengan ya, bukan pusing, bukan keliengan, tapi badan saya itu seperti goyang-goyang sendiri. Bahkan ketika saya sedang duduk pun itu sering kali badan itu terasa seperti bergoyang. Nah, ketika saya sedang tidur pun itu rasanya sering juga merasakan seperti badan itu terasa seperti bergoyang, dan bergoyangnya itu terasa sangat terasa sekali ya teman-teman ya, bukan bergoyang seperti bergoyang-goyang irama musik, bukan ya teman-teman ya. Jadi bergoyangnya ini mengikuti irama jantung ya. Jadi ketika jantung kita terasa berdetak, nah badan saya juga itu merasakan bergoyang juga. Jadi saya contohkan ketika detak jantung saya mulai berdetak itu teman-teman ya. Jadi badan saya itu seperti ikut goyang-goyang gini. Nah, seperti goyang-goyang begini. Ketika saya itu merasakan ketika saya itu sedang tertidur, terus ketika sedang duduk juga sering merasakan badan itu seperti terasa bergoyang ya teman-teman ya. Jadi ketika saya sedang tidur, detak jantung saya itu seperti terasa detakannya itu terasa kuat sekali sampai menggoyangkan seluruh tubuh saya bahkan ya teman-teman ya. Bahkan saya itu seolah-olah itu seperti bisa mendengarkan detak jantungnya ketika saya itu tidurnya itu miring. Nah, ketika saya tidurnya miring, saya juga seperti merasakan detak jantung saya dan tubuh saya yang bergoyang itu secara bersamaan ya teman-teman ya, seperti jeduk 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 jeduk. Tapi saya juga ikut bergoyang, badannya juga ikut bergoyang. Nah, saya juga dulu pernah merasakan. Bahkan ketika saya sudah mau mulai membaik ya teman-teman ya, rasa-rasa seperti bergoyang itu tetap saya rasakan ya teman-teman ya. Tetapi teman-teman semua jangan khawatir, itu semua memang normal dirasakan oleh semua orang ya teman-teman ya. Cuman bedanya untuk kita nih, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan kecemasan berlebih, itu orangnya selalu merasa-rasakan apa yang kita rasakan di tubuh kita ya teman-teman ya. Bahkan bukan hanya badan bergoyang aja ya teman-teman ya, kita terasa gatel-gatel aja kita udah cemas ya teman-teman ya. Badan kita ada yang mengalami gatel gitu di bagian sebelah mana, itu pasti kita juga merasakan cemas, juga merasakan ketakutan. Kita tuh selalu memperhatikan, beda sama dulu ketika kita itu belum terkena yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis. Kita itu nggak pernah selalu merasa-rasakan ya teman-teman ya. Bahkan kita mau pingsan, bahkan kita lemes, kita gemeteran, kita sempoyongan pun dulu nggak pernah kita rasakan. Tapi ketika kita sudah terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih, kita selalu merasa-rasakan, termasuk sensasi yang badan bergoyang itu tadi ya teman-teman ya, saya juga merasakan. Nah, jadi teman-teman nggak usah khawatir ya teman-teman ya, teman-teman nggak usah takut. Itu memang tubuh itu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ketika detak jantung kalian kuat, ketika kalian merasa-rasakan, itu terasa sekali ya teman-teman ya. Detak jantungnya itu terasa sampai menggoyangkan ke seluruh badan. Itu semuanya wajar ya teman-teman ya, karena kita itu mempunyai saraf, otot, itu semuanya terhubung. Jadi kalau detak jantungnya berdetak ya, aliran darahnya otomatis menyebar ke seluruh tubuh dan akhirnya menimbulkan efek terasa seperti badan bergoyang. Nah, itu adalah hal yang sangat wajar, semua orang pun merasakannya ya teman-teman ya, karena saya juga sering merasakan seperti itu juga. Nah, jadi buat teman-teman jangan khawatir, itu bakalan bisa teralihkan nantinya ya teman-teman ya. Bahkan bukan nanti detak badannya yang bergoyang yang hilang, bukan, tapi pemikiran kalian nanti yang akan menghilang. Pemikiran kalian tentang kesananya lah yang nanti akan menghilang, bukan bukan badan bergoyangnya yang menghilang. Kalau badan bergoyangnya itu akan masih tetap ada selama kalian itu detak jantungnya kuat ya teman-teman ya. Itu nanti akan masih terasa terus seperti itu ya teman-teman ya. Nah, nanti yang akan membaik, yang akan hilang itu pikiran kalian sendiri. Nah, jadi pikiran kalian tuh akan hilang, ke arah kesana-sananya itu akan hilang sendiri, bukan sensasinya yang hilang ya teman-teman ya. Karena itu sensasi yang sangat wajar, semua orang pun pernah merasakannya. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk yang badan bergoyang. Terus kemudian yang selanjutnya adalah keliengan. Keliengan itu
kelayangan itu bukan sakit kepala, bukan ya teman-teman ya. Jadi kelayangan itu seperti keseimbangan tubuh kita itu seperti terganggu, tapi terasanya itu seperti di kepala. Terus efeknya itu langsung ke seluruh tubuh juga ya teman-teman ya. Jadi seperti badan itu sempoyongan, oleng juga, dan kita itu seperti sensasi goyang tadi, cuman lebih dari sensasi goyang tadi itu ya teman-teman ya. Nah itu saya juga dulu pernah merasakannya. Bahkan saya juga dulu pernah merasakan di bagian kelayangan yang paling parahnya saya itu dulu ya teman-teman ya. Sudah kelayangan, saya mengeluarkan keringat dingin, terus kemudian di bagian kepala belakang ini kayak pusing ya, berat, pusing, terus kemudian kelayangan, sempoyongan, mual juga, terus kemudian tidak ada tenaga, lemes, terus kemudian perut itu rasanya nggak nyaman, mual, muntah. Nah itu yang saya rasakan dulu, kelayangan yang paling hebat yang saya rasakan dulu ya teman-teman. Bahkan detak jantung saya pun kalau saya perhatikan itu juga detak jantungnya agak cepat juga, dan ada juga kadangkala waktu saya kelayangan detak jantungnya pelan juga, ada waktu itu seperti itu ya teman-teman. Nah itu kelayangan yang saya rasakan. Nah itu banyak faktornya yang terjadi kenapa kita itu terjadi kelayangan ya teman-teman ya. Tapi identik sekali untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung yang sudah disertai dengan GERD, disertai dengan anxiety atau kecemasan, anxiety psikosomatis atau kecemasan berlebih ya. Itu identik sekali kelayangannya itu diakibatkan karena kekurangan energi ya teman-teman ya. Itulah yang terjadi, yang dirasakan oleh orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih. Menurut pengalaman yang sudah saya rasakan dulu, yang sudah saya alami dulu, itu terjadinya karena kekurangan energi. Jadi ketika badan kita itu kekurangan energi, kekurangan mineral, ya akhirnya keseimbangan tubuh kita itu terganggu ya teman-teman ya. Keseimbangan tubuh kita itu terganggu karena dengan kita kekurangan energi, kita itu aliran darahnya tidak lancar. Terus kemudian ketika aliran darahnya tidak lancar, terus kemudian tidak sampailah vitamin-vitamin itu menyebar ke seluruh tubuh, dan akhirnya metabolisme tubuh kita itu terganggu, dan akhirnya menimbulkan efek yang namanya seperti itu tadi, kelayangan ya teman-teman ya, kelayangan, sempoyongan, oleng ya, oyong. Nah itu yang terjadi ketika kita itu orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih, itu mengalami kelayangan karena kekurangan energi. Itu sangat identik sekali, pasti seperti itu ya teman-teman ya. Nah sekarang bagaimana cara saya menanganinya saat saya dulu terkena kelayangan seperti itu? Nah langkah-langkah yang saya lakukan selalu, kita kan sadar dulu ya teman-teman ya, kita harus tahu dulu kita ini kenapa nih kelayangan. Nah, saya dulu tahu bahwa ketika saya kelayangan, saya ini kekurangan energi ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau saya kekurangan energi, berarti saya itu harus menambah energi di tubuh saya supaya saya itu nggak kelayangan lagi. Nah, bagaimana caranya? Ya, caranya adalah dengan memasukkan energi ke tubuh kita ya teman-teman ya. Dengan cara apa? Dengan cara makan ya teman-teman ya. Pokoknya kita itu harus sering makan sedikit-sedikit. Kalau mungkin masih parah-parahnya, masih terkena gangguan asam lambung, makannya sedikit-sedikit tapi sering ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan sudah mulai membaik tapi sudah masih merasakan kelayangan, ya makannya sudah mulai banyak dengan porsi yang banyak ya teman-teman ya, minum air putihnya yang banyak, aktivitas yang cukup ya teman-teman ya. Nah jadi seperti itu cara saya dulu itu, cara menangani kelayangannya itu dengan cara menambahkan energi dengan cara saya itu makan. Nah tetapi ya teman-teman ya, yang saya butuhkan dulu adalah saya itu merasa tidak nyaman, merasakan ingin cepat-cepat membaik nih kelayangannya. Kalau misalkan saya makan itu kan butuh waktu yang jangka waktunya sangat lama ya teman-teman ya, mungkin bisa 1 jam atau 1 jam setengah. Itu saya sudah mulai nggak betah karena kelayangannya itu sangat luar biasa nggak nyaman.
Nah, ketika saya sudah menyadari bahwa saya itu harus memasukkan energi, saya itu harus makan. Tapi kalau makan itu kan lama, harus dicerna dulu sama usus, harus diserap dulu sama ususnya, barulah nanti jadi energi. Nah, itu akan menimbulkan waktu yang sangat lama. Dan akhirnya saya memutuskan ketika saya itu merasakan kelayangan, supaya cepat membaik kelayangannya, supaya kelayangannya itu cepat, kita itu cepat terbebas dari yang namanya kelayangan karena sudah nggak betah lagi. Akhirnya saya dengan cepat meminum air hangat, saya campur dengan air gula 1 sendok atau 1,5 sendok. Dan kemudian ketika saya sedang kelayangan hebat, saya itu minum air gula tersebut ya teman-teman ya. Ketika saya sudah meminum air gula tersebut dan kelayangannya setelah 15 menit atau mungkin paling lama 20 menit itu kelayangannya mereda ya teman-teman ya. Nah, jadi setelah saya sudah mereda kelayangannya, akhirnya saya bisa berpikir positif lagi. Nah, ketika saya sudah mulai bisa berpikir positif lagi, akhirnya saya memikirkan cara terbaiknya. Akhirnya kemudian setelah saya sudah selesai kelayangannya, saya cegah kelayangannya itu dengan minum air gula tadi itu ya. Setelah kelayangannya hilang, terus kemudian saya mulai makan karena saya sudah mulai ada tenaga. Karena kita kalau masih kelayangan terus kita suruh makan, itu rasanya nggak nyaman banget ya teman-teman ya. Masih kelayangan, sempoyongan, kita nyendokin makanan itu sudah gemeteran, keringet dingin, ngos-ngosan, nggak nyaman. Pokoknya tubuh itu rasanya aneh, kayak keburu-buru gimana gitu. Saya juga itu pernah merasakannya. Makanya saya langsung menanganinya dengan cara cepat-cepat ambil air gula 1 sendok atau 1,5 sendok, dicampur dengan air hangat, terus kemudian diminum pelan-pelan. Nah, itu akan mempercepat kita supaya energinya tumbuh lagi. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, tapi buat sarannya nih buat teman-teman semua, jangan berlebihan, jangan selalu dikit-dikit minum air gula. Kita mencegahnya bisa pakai cara ya teman-teman ya, bisa pakai trik, bisa pakai metode. Bagaimana Mas metodenya? Nah, saya dulu melakukannya begini teman-teman ya. Supaya saya ini nggak kelayangan lagi. Saya ini kan kelayangan kan karena kekurangan energi nih. Saya itu kepalanya pusing, kelayangan, lemes, terus kemudian daya tahan tubuh saya itu kayak terasa meriang-meriang gitu, saya lemes, nggak enak badan. Berarti saya itu masih kekurangan energi. Terus kemudian saya itu minum air gula ya, supaya saya itu bisa meningkatkan gula darah saya supaya cepat naik gitu, supaya cepat berenergi, supaya kelayangannya hilang. Nah, teman-teman itu jangan keseringan seperti itu ya teman-teman ya. Teman-teman harus mencegahnya dengan metode, dengan trik. Nah, cara saya dulu begini ya teman-teman ya. Saya menanganinya itu mencegah si sensasinya muncul. Jadi saya itu nggak nunggu sensasinya muncul baru saya menanganinya, enggak ya teman-teman ya. Jadi saya mencegahnya dulu. Oh iya nih, nanti saya mau kelayangan lagi nih pasti, karena lambung saya ini belum membaik. Pasti nanti kelayangan lagi nih saya ini. Tapi saya harus minum air gula berarti nanti. Tapi gula itu selalu nggak bagus nih buat tubuh kita itu. Kalau gula itu nggak terlalu bagus gitu. Nah, jadi saya harus menggunakan cara alami. Dengan cara apa? Dengan cara makan ya teman-teman ya. Nah, jadi saya terus melakukannya seperti itu. Nah, jadi saya mencegahnya supaya kelayangannya itu nggak datang, nggak hadir. Saya itu makan ya teman-teman ya. Nih, sebelum kelayangannya hadir, saya makan dulu nih. Sebelum kelayangannya datang nih, saya harus makan dulu. Nah, seperti itu terus, kita ingat-ingat seperti itu terus. Kita ingat-ingat seperti itu terus. Kita lakukan metodenya terus, jangan sensasinya kelayangannya itu muncul. Kita harus melakukan metodenya dulu. Jadi jangan nunggu sensasinya hadir baru kita menanganinya. Jangan ya teman-teman ya. Nanti karena rasanya tidak nyaman sekali. Nah, yang saya lakukan itu dulu supaya saya cepat membaik juga adalah mencegah sensasinya itu hadir. Jadi supaya sensasinya nggak hadir nih, saya harus mencegahnya dulu. Terus saya cegah. Semakin sensasinya itu semakin nggak pernah terasa sama kita itu akan semakin cepat membaik ya teman-temannya. Nah, itu yang saya rasakan dulu untuk masalah kelayangan ya teman-teman ya. Tetapi perlu digarisbawahi teman-teman ya, sebelum lambung kalian itu membaik, kelayangan itu masih akan tetap menghampiri ya teman-teman ya. Walaupun mungkin rasanya itu nggak terlalu besar, tetapi akan tetap hadir. Tetapi teman-teman jangan khawatir juga, teman-teman kan sudah tahu caranya. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk pembahasan kelayangan. Nah, jadi
saya juga dulu merasakannya ya teman-teman ya. Nah, jadi supaya kalian tuh bisa terbebas dari yang namanya kelayangan, sebelum kelayangannya hadir, ya kalian harus mencegahnya kelayangannya hadir ya teman-teman ya. Jangan tunggu sensasinya hadir baru kalian cegah, jangan ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman video yang dapat saya bagikan buat teman-teman semua yang saat ini masih berjuang untuk sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psychosomatis atau kecemasan berlebih. Saya yakin kalau kalian itu punya tekad yang kuat, kalau kalian itu ingin disiplin melakukannya, mau disiplin melakukannya, pasti kalian tuh akan membaik dan bakalan sembuh total ya teman-teman ya. Nah, tidak lupa teman-teman juga ya, buat teman-teman semua, tidak memandang umur, tidak memandang suku, tidak memandang agama ya teman-teman ya. Semuanya saya doakan supaya teman-teman semua itu cepat membaik, cepat diberikan pemahaman dan cepat diberikan perbaikan dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf ya teman-teman ya. Saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.